Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rehan Maulana. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sinyal kontinu dan sinyal diskret. Nah, di sini juga saya akan melakukan praktikum ataupun simulasi pembuktian bentuk gelombang ataupun bentuk grafik dari sinyal listrik dan kontinu dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Untuk itu, simak penjelasan selengkapnya. Sinyal merupakan representasi fisik dari informasi yang bisa berubah terhadap waktu, ruang, atau variabel lain. Dalam pemrosesan sinyal, kita biasanya membahas sinyal yang berubah terhadap waktu, misalnya suara, tegangan listrik, atau data sensor. Secara umum, sinyal terdiri atas dua, yaitu sinyal kontinu dan juga sinyal diskret. Sinyal kontinu merupakan jenis sinyal yang memiliki nilai terdefinisi untuk setiap waktu, atau variabel bebas lainnya. Ciri-ciri dari sinyal kontinu ini adalah nilainya yang berubah secara halus dan terus-menerus. Sinyal ini mewakili fenomena fisik dunia nyata seperti suara, suhu, tekanan, atau cahaya dengan amplitudo yang tak terbatas dalam rentang waktu. Sinyal kontinu memiliki fungsi xt, di mana x adalah fungsi dari sinyal itu sendiri dan t adalah variabel bebas atau waktu. Sehingga nilai x sangat bergantung pada nilai t. Jadi secara definisi, xt merupakan fungsi sinyal waktu kontinu yang merepresentasikan nilai sinyal terhadap variabel waktu. Contoh dari sinyal kontinu adalah suara manusia, tegangan listrik AC rumah, dan juga suhu lingkungan. Untuk suara manusia sendiri, saat kita berbicara, gelombang suara berbentuk secara kontinu di udara. Kemudian, saat kita berbicara menggunakan mikrofon menangkap gelombang ini sebagai tegangan listrik yang berubah secara terus-menerus. Pada tegangan listrik AC di rumah, listrik PLN 220 volt 50 Hz itu berfluktuasi secara kontinu, tidak ada yang terputus. Jadi, jika kita ukur tegangan setiap saat, akan membentuk gelombang sinus yang halus. Lantas, bagaimana dengan sinyal listrik? Sinyal listrik merupakan sinyal atau data yang hanya terdefinisi atau memiliki nilai pada titik-titik waktu tertentu secara terpisah, bukan terus-menerus sepanjang waktu. Sinyal ini seringkali direpresentasikan sebagai deretan angka atau urutan sampel, dan umumnya diperoleh dari hasil sampling sinyal analog. Sinyal diskret memiliki fungsi xn, di mana x merupakan fungsi sinyal diskret itu sendiri, dan n adalah variabel bebas yang berupa bilangan bulat. Artinya nilai sinyal ini hanya pada n sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau bisa juga bilangan negatif, dimulai dari 0, minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Artinya fungsi dari bilangan bulat ke bilangan real. Dalam kehidupan nyata, kita bisa menemui contoh dari sinyal diskret ini seperti rekaman suara di ponsel, foto digital, sensor suhu digital, dan juga streaming musik atau video. Ketika kita merekam suara di ponsel, mikrofon menangkap gelombang kontinu, lalu diubah menjadi sampel digital tiap beberapa milidetik. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke praktikum simulasi pada aplikasi MATLAB. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya pada praktikum kali ini kita akan melakukan percobaan sebanyak 5 kali. Jadi untuk percobaan yang pertama, kita akan melakukan pembuktian gelombang dari sinyal kontinu dan sinyal diskret, yang dimana kita harus terlebih dahulu menuliskan ataupun membuat program untuk kedua sinyal tersebut, dan kemudian kita runkan sehingga mendapatkan hasil gambar dari gelombang ataupun grafik masing-masing sinyal. Kemudian untuk percobaan kedua, ini merupakan salah satu bentuk kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini terdapat suatu kasus di mana sistem pembayaran pinjaman bank. Jadi di sini kita harus membuatkan bukan gelombang, tetapi hasil keluaran dari jumlah pinjaman bank, yang dimana perintahnya adalah kita harus mencatat hasil dan membuat pembahasan jika jumlah pinjaman bank adalah sebesar $6.000 dengan bunga per tahun sebanyak 15% dan pembayaran angsuran per bulan $150. Kemudian kita harus membandingkan hasil tersebut dengan angsuran per bulannya sebesar $300. Kemudian pada percobaan yang ketiga, di sini kita akan melakukan pencerminan sinyal, yang dimana terlebih dahulu kita harus memasukkan program. Setelah itu mengamati hasilnya dan memberikan pembahasan dari hasil pencerminan sinyal tersebut. Untuk percobaan yang keempat, kita akan membuat ataupun mengeluarkan gambar grafik dari pergeseran sinyal yang awalnya nilai X1 terdapat 3 angka, yaitu terdiri dari 1, 2, 3. Kita geser menjadi
atau kita geser ke X2 sama dengan X1 dalam kurung N kurang 5. Tentunya kita harus menggunakan program untuk menjalankan perintah itu. Kemudian kita amati hasilnya dan memberikan penjelasan berdasarkan pengertian pergeseran sinyal. Apa pengaruh R pada grafik? Dan percobaan terakhir, percobaan kelima, kita melakukan pergeseran sinyal X1 ke dalam bentuk X2 sama dengan X1 dalam kurung N kurang 6. Nah, program yang akan kita gunakan pada percobaan 5 ini adalah program yang sudah kita buat di percobaan 4. Nah, percobaan 5 ini terdapat 3 kali pengujian. Di antaranya ada A, kita harus menguji X1 dengan kondisi 102, kemudian kondisi B dengan X1 sama dengan 311, dan C di mana X1-nya sama dengan 231. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke percobaan pertama. Baiklah, langsung saja kita masuk ke percobaan yang pertama. Jadi percobaan pertama ini terdiri dari 2 program, yaitu program untuk sinyal kontinu dan program untuk sinyal diskrit. Nah, saya akan menjalankan kedua program tersebut dan menjelaskan bentuk gelombang yang dihasilkan serta perbedaannya. Terlebih dahulu saya buat di sini program untuk sinyal kontinu. Nah, programnya sudah ditampilkan pada layar. Pada baris pertama terdapat T sama dengan 0,1 banding 50, artinya waktu T dimulai dari 0 sampai 50 detik dengan interval 0,1 detik. Kemudian sinyal tersebut dapat didefinisikan dengan persamaan X sama dengan EXP, itu pada baris 2, dalam kurung minus 0,1 T kali sin 2/3 T. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa sinyal merupakan hasil perkalian antara fungsi eksponensial menurun E pangkat minus 0,1 T dan gelombang sinus sin 2/3 T. Nah, pada baris keempat dan kelima itu merupakan perintah untuk menampilkan grafik sinyal, yang dimana plot TX, terus yang di bawahnya read on. Baik, program sudah selesai, langsung saja kita runkan programnya. Jadi ini adalah bentuk gelombang dari sinyal kontinu. Setelah program dijalankan, grafik yang muncul adalah gelombang sinusoidal yang amplitudenya semakin mengecil seiring waktu. Nah, gelombang ini dapat juga kita sebut sebagai damped sinusoid, yaitu gelombang sinus yang mengalami redaman. Karena sinyal ini dapat dikatakan terdefinisi untuk semua nilai waktu T, maka sinyal ini juga termasuk ke dalam sinyal kontinu. Jika kita perhatikan lebih detail, grafik ini sangat sesuai dengan program yang kita jalankan, yang dimana panjang ataupun batas akhir dari gelombang ini mencapai di angka 50 T. Sedangkan untuk amplitudonya, titik tertinggi di atas titik tengah itu berada di 0,8, sedangkan titik terendah dari titik tengah itu berada di minus sekitar 0,5. Selanjutnya kita masuk ke percobaan pembuktian sinyal diskrit. Di sini sudah saya tulis programnya. Dapat kita lihat pada layar, di baris pertama terdapat N sama dengan minus 2/7. Artinya adalah sinyal hanya memiliki nilai pada indeks bilangan bulat dari minus 2 sampai 7. Yang kemudian nilai sinyal ini didefinisikan dalam bentuk data X sama dengan 0,01210 minus 1002. Sinyal ini tidak berbentuk fungsi matematis kontinu, tetapi berupa deretan nilai diskrit. Nah, untuk menjalankan grafiknya kita harus menggunakan perintah stem dalam kurung NX, seperti di baris ketiga. Nah, programnya sudah saya jalankan dan grafiknya sudah muncul di bagian kanan layar. Jadi setelah dijalankan, grafik yang muncul berupa titik-titik atau batang-batang pada indeks tertentu. Grafik ini tidak berbentuk kurva halus karena sinyal hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Jadi sinyal ini termasuk ke dalam sinyal diskrit. Jadi berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan pada percobaan 1 ini, dapat disimpulkan bahwa sinyal kontinu memiliki nilai untuk setiap waktu T dan grafiknya berupa garis halus. Sedangkan untuk sinyal diskrit hanya memiliki nilai pada indeks tertentu N dan grafiknya berupa titik-titik atau batang. Nah, perbedaan kedua utamanya terletak pada domain waktu. Untuk kontinu menggunakan waktu nyata T, sedangkan diskrit menggunakan indeks bilangan bulat N. Selanjutnya kita masuk ke percobaan ketiga. Jadi ini adalah program yang sudah saya buat pada percobaan ketiga ini. Langsung saja kita jalankan. Jadi setelah dijalankan, dapat kita lihat pada layar, terutama pada kolom command Windows. Pada kasus yang pertama, dengan kondisi jumlah pinjaman sebesar $6.000,
dengan bunga per tahun 0,15 dan pembayaran per bulan sebesar $150. Nah, sisa pinjaman tiap bulannya pada bulan pertama sebesar 5.925, untuk bulan kedua sebesar 5.849, dan pada kasus ini sisa pinjaman tidak habis dalam waktu 36 bulan, yang dimana dapat kita lihat pada layar sisa pinjaman pada bulan ke-36 itu masih ada sebesar 2.616. Sedangkan pada kasus yang kedua dengan jumlah pinjaman yang sama sebesar $6.000, bunga per tahun juga sama 0,15, tetapi dengan pembayaran per bulan yang jauh lebih besar atau 2 kali lipat dari kasus pertama, yaitu sebesar $300 per bulan. Nah, jadi setelah dihitung sisa pinjaman tiap bulannya pada bulan pertama itu tinggal masih ada sisa sebesar 5.775. Pada bulan kedua masih ada sisa 5.547. Pada bulan ke-18 masih ada sisa sedikit sebesar 1.489. Dan pada kasus kedua ini pinjaman sudah habis ataupun sudah tidak bersisa lagi pada bulan ke-24, yaitu sudah bernilai minus 0,252. Kemudian saya menambahkan satu kasus tambahan sebagai pembanding. Di sini saya menambahkan jumlah pinjamannya menjadi $7.000 dengan bunga per tahun tetap sama, yaitu sebesar 0,15 dan pembayaran per bulan $300. Jadi setelah dijalankan dapat terlihat bahwa sisa pinjaman tiap bulan pada bulan pertama itu cukup besar, yaitu sebesar 6.787, pada bulan kedua 6.572, bulan ke-18 2.740, dan pada kasus ketiga ini sisa pinjaman sudah berakhir pada bulan ke-28, yaitu bulan ke-28 sisa pinjaman bernilai minus 0,0719. Selanjutnya kita masuk ke percobaan keempat. Jadi pada percobaan keempat ini saya akan menjelaskan sekaligus memaparkan bagaimana proses pergeseran sinyal listrik atau yang disebut juga dengan time shifting. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami bagaimana suatu sinyal dapat digeser dalam domain waktu tanpa mengubah amplitudenya. Nah, di percobaan pencerminan sinyal ini saya menggunakan dua input nilai. Yang pertama menggunakan X yang sudah ada dari bawaan program. Kemudian untuk percobaan yang kedua menggunakan NIM dari NIM saya pribadi, yaitu X sama dengan 5243230017. Untuk percobaan yang pertama kita menggunakan nilai X dari bawaan program terlebih dahulu. Berikut adalah programnya, sudah saya tuliskan di layar. Kemudian langsung saja dijalankan. Nah, berikut adalah gambar dari grafik untuk pencerminan sinyal ini pada percobaan keempat. Yang sebelah kiri merupakan sinyal asli, yang kanan adalah pencerminan sinyalnya. Selanjutnya percobaan kedua pada pencerminan sinyal ini. Sini saya menggunakan input nilai X pada NIM pribadi, yaitu X sama dengan 5243230017. Terlebih dahulu saya masukkan input nilainya. Nah, berikutnya ini adalah gambar dari pencerminan sinyal pada input nilai X menggunakan NIM pribadi saya. Gambar sebelah kiri merupakan sinyal asli, yang sebelah kanan adalah pencerminan sinyalnya. Grafik ini sudah sangat sesuai dengan input nilai X, di mana nilai terendahnya itu nilai X terendah 0, kemudian yang tertingginya itu 7. Selanjutnya kita masuk ke percobaan keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergeseran sinyal listrik atau yang disebut dengan time shifting. Nah, jadi percobaannya ini pada soal diberikan sinyal awal yaitu X1 sama dengan 1, 2, 3, kemudian kita harus menentukan sinyal baru X2 sama dengan X1 dalam kurung N kurang 5. Artinya sinyal digeser sejauh 5 satuan dalam domain waktu. Langsung saja kita run dan kita dapat melihat gambar grafiknya seperti di layar. Sekarang kita masuk ke percobaan kelima. Nah, percobaan kelima ini kita
menggeser sinyal X1 ke dalam bentuk X2 sama dengan X1 dalam kurung N kurang 6. Nah, kita menggunakan program pada percobaan keempat. Sini sudah saya tuliskan programnya di layar. Nah, percobaan kelima ini terdapat 3 pengujian. Langsung saja kita masuk ke pengujian yang pertama, yaitu X1 102. Selanjutnya pengujian pada nilai X1 sama dengan 311. Terlebih dahulu di sini saya tuliskan programnya, kemudian kita jalankan. Yang terakhir kita akan melakukan pengujian pada nilai input X1 sama dengan 231 pada percobaan kelima ini. Sekian materi penjelasan mengenai sinyal discrete dan sinyal kontinu. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.